kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Ya, kalau kita sehat maka kita ucapkan keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas. Tahu keyakinan kelas itu? Ya, keyakinan kelas itu adalah untuk nilai-nilai kesepakatan dari kita semua di kelas ini. Teknisnya itu kita akan membuat peraturan dulu. Kira-kira apa yang harus kita sepakati di kelas ini yang harus kita lakukan. Ya, nah, caranya yang pertama itu Pak Guru akan membagikan secari kertas, ya, kemudian nanti dituangkan di sini apa peraturan-peraturan yang harus kita sepakati di dalam kelas ini, ya. Ya, silakan ini Pak Guru bagikan, silakan ditulis. Bagi yang sudah silakan kumpulkan, ya. Kumpulkan di depan. Ini ya, ditulis. Sekarang tugasnya itu adalah menulis peraturan-peraturan yang kira-kira akan jadi kesepakatan kita. Ya, ya. Yang pertama itu adalah peraturan kelas. Ya. Ya. Coba yang pertama, bagi yang sudah menulis silakan coba dibacakan apa peraturan yang dibuatnya. Coba Dipa. Dilarang buang sampah. Ya, yang pertama adalah dilarang buang sampah. Ya. Kemudian yang kedua, ya, dilarang membawa HP. Dilarang membawa HP. Ya, ini kesepakatan di ruang kelas ini pada saat kita belajar. Ya, kira-kira apa lagi? Nah, dilarang bermain. Nah, apa lagi? Dilarang berkata-kata. Dilarang makan di kelas. Dilarang saling pepak di kelas. Ya, dan ini apa? Dilarang makan Di kelas. dilarang Dilarang bepergian dari kelas 5. makan di kelas. Ya,
teman. Ya, ini adalah beberapa dari peraturan-peraturan yang kita buat ya. Nah, setelah kita membuat peraturan, dari yang pertama dilarang buang sampah. Jadi kanggo buang sampah. Kemudian dilarang membawa HP tanpa izin. Ya. Yang ketiga itu adalah dilarang bermain di kelas. Yang keempat dilarang berkata kasar. 5 dilarang makan di kelas. Kemudian 6 dilarang bolos. 7 dilarang berbicara saat guru menjelaskan. Kemudian 8 dilarang mengejek teman. Nah, dari sini setelah kita buat peraturan, kita bisa membuatnya menjadi kalimat positif. Ya? Lalu maksudkan kalimat positif? Ya. Nah, ini kan contohnya. Kalau peraturan itu masih ada kata dilarang, dilarang atau tidak boleh, itu bisa kita buat jadi kalimat positif, ya. Kalimat positif. Nah, coba yang pertama, kira-kira apa kalimat positif dari dilarang buang sampah? Ya, betul sekali. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, kemudian yang kedua itu dilarang membawa HP tanpa izin. Kira-kira apa kalimat positif yang bisa kita lihat dari sini? Ayo. Ya. Nah, bisa kita menggunakan membawa HP dengan izin guru. Ya. Kemudian yang ketiga, dilarang bermain di kelas. Bermain saat dalam luar main. Apa kira-kira kalimat positifnya? Bermain di kelas. Bermain saat bermain sambil belajar. Ayo, dilarang bermain di kelas. Kira-kira apa? Bermain di luar. Ya, coba. Yang keempat, dilarang berkata kasar. Apa kira-kira kalimat positifnya? Ayo. Tidak boleh berkata kasar. Nah, sama itu masih dia bilang tidak boleh, itu termasuk kalimat negatif. Itu yang akan kita ganti menjadi kalimat positif. Coba. Jangan berkata kasar. Berkatalah yang baik, baik. Berkatalah, Yang baik-baik. berkata yang baik dan sopan. Ya, kemudian yang kelima, Makan di luar kelas. makan di luar
Kemudian yang keenam itu adalah dilarang bolos peraturannya. Kira-kira apa kalimat positif yang bisa kita ambil? Boleh-boleh saja saat libur. Boleh-boleh saja saat libur. Apa lagi? Ayo. Dilarang bolos. Nah, pulang saat bel berbunyi. Ya, kemudian yang ketiga, dilarang berbicara saat guru menjelaskan. Apa kira-kira dari ini? Dilarang berbicara. Kita kagum merawas namun gurunya ke menjelaskan. Kira-kira apa? Apa? Mendengarkan penjelasan guru. Ya, mendengar penjelasan guru. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu dilarang mengejek teman. Kira-kira apa? Dilarang mengejek teman. Jadi terlalu bagus. Ya. Apa? Ya. Apa? Ya. Dilarang mengejek teman. Apa? Jangan beli dulu, Kalimat positifnya itu bisa berbuatlah sopan kepada teman atau hargailah teman. Ya. Ya, lupa. Nah, ini kita sudah masuk di kalimat positif, yaitu yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya, membawa dengan izin guru, bermain di luar kelas, berkata yang baik dan sopan, makan di luar kelas, pulang saat berbunyi, kemudian selanjutnya. Nah, setelah ini kita akan mengetahui kira-kira apa nilai-nilai kebajikan yang ada di kalimat positif ini yang akan kita buat. Kira-kira apa nilai positif? Kalau kita buanglah sampah pada tempatnya, kira-kira apa itu? Apa nilai kebajikan? Apa nilai kebajikan yang bisa diambil? Buanglah sampah pada tempatnya. Apa? Ya, betul, betul sekali. Ini adalah nilai-nilai kebajikannya. Yang pertama itu adalah kebersihan. Ya. Kemudian yang nomor 2, membawa HP dengan izin ibu atau bapak guru. Apa kira-kira nilai-nilai kebajikan yang bisa diambil dari membawa dengan izin HP? Apa? Ya, ini adalah nilai-nilai kebajikan itu adalah bisa menghormati. Kemudian dan selanjutnya apa? Selain ini
Coba selain ini membuang sampah pada tempatnya itu apa juga kira-kira selain kebersihan? Apa? Kalau sampah kita taruh di tempatnya, selain dia bersih, maka itu akan menjaga itu ada kesehatan kita juga akan terjaga. Nah, lanjut. Dari peraturan kelas dilarang bermain di kelas, kemudian bermain di luar kelas. Kira-kira apa nilai-nilai kebajikan yang bisa kita ambil? Kalau kita bermain di dalam ruang kelas, yang akan terganggu teman-teman, ibu bapak guru. Apa nilai-nilai kebajikan? Ya, di sini adalah menghargai. Nah, jadi kita menghargai ya. Ibu bapak guru sedang di depan, nah mungkin kita main-main. Jadi kita hargai ibu dan bapak guru. Sama teman-temannya, kalau misalkan sedang mengerjakan tugas, terus ada yang main-main, terganggu enggak? Terganggu enggak? Nah, berarti dia itu tidak menghargai teman-temannya. Ya, selanjutnya itu adalah dilarang makan di kelas. Apa? Ayo, apa nilai-nilai kebajikan yang bisa diambil? Apa? Ya, adalah di sini menghormati. Nah, kita menghormati. Kita sedang belajar, tidak sambil makan. Berarti kita menghormati teman-teman yang sedang belajar. Kemudian ibu bapak guru. Ada juga kita menghargai bahwa kita itu tidak makan di dalam kelas. Kemudian selanjutnya itu adalah dilarang bolos. Apa? Dilarang bolos. Berarti nilai-nilai kebajikannya apa? Ya sama itu alfa, bolos. Apa kira-kira nilai kebajikan yang bisa kita ambil? Apa? Oh, dikasih pelajaran. Hah? Dikasih pelajaran. Apa nilai kebajikannya? Bunga? Kita tidak bolos, sama dengan kita datang tepat waktu. Ya, benar. Yang kelima itu adalah disiplin. Ya, disiplin ada waktu. Pas datang sekolah tidak terlambat. Sebelum bel pulang kita tidak bolos. Nah, berarti kita itu sudah memberikan nilai-nilai kebajikan berupa disiplin. Ya, ya. Kemudian dilarang berbicara saat guru. Kalimat positifnya adalah mendengarkan penjelasan guru. Kira-kira apa nilai-nilai kebajikan yang bisa kita ambil? Menghormati. Ya, menghormati. Siapa yang dihormati? Ibu dan bapak guru. Kemudian selanjutnya dilarang mengejek teman, peraturannya. Kalimat positif, hargailah teman.
peraturan kelas, kemudian kalimat positif, kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang bisa didapatkan. Dari sinilah kita akan bisa membuat keyakinan kelas. Tahu keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kita bersama, ya, untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak baik dari peraturan yang telah kita buat. Nah, sini yang pertama, kira-kira menurut anak-anak apa yang harus kita yakini dari sini? Kalimat positifnya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Apa yang kita yakini di sini? Ya, kita meyakini bahwa kalau kita membuang sampah, kita akan terjaga kesehatannya. Ya, kemudian yang kedua, kita juga akan mendapatkan ruangan yang bersih dan nyaman, ya, tentunya pada saat belajar. Dan mungkin kalau lingkungan kelas kita kotor, kita akan nyaman, ya. Jadi keyakinan kelas yang bisa kita ambil dari yang pertama ini adalah, ya, kita buat keyakinan kelas. Nah, yang pertama apa? Membuang sampah pada tempatnya. Ya. Kemudian yang kedua apa? Selanjutnya dari sini kalimat positif. Apa? Ya. Ya. Bisa yang kedua itu adalah berkata sopan dan santun. Ya. Nah, itu kita berkata sopan dan santun. Kemudian yang ketiga apa juga? Yang ketiga. Ya, yang ketiga itu disiplin waktu. Ya, disiplin waktu. Selanjutnya apa? Selanjutnya itu adalah setelah buat yang terakhir itu adalah menghormati teman dan guru. Ya, itulah beberapa dari keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ya. Nah, itu adalah hal yang harus kita patuhi karena itu merupakan kesepakatan dari kita semua. Jadi mulai besok kita akan laksanakan itu sampai seterusnya. Ya, ya, ya. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf kalau ada kurang, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita bisa bertemu di ruangan ini dalam rangka diseminasi atau berbagi praktik baik tentang budaya positif. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita aturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Ya, terima kasih atas partisipasi dari Ibu dan Bapak Guru. Mudah-mudahan atas kesempatan, atas waktunya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk efektifnya waktu, kita langsung saja di sini saya akan mempresentasikan tentang budaya positif. Ya. Ini budaya positif ini adalah salah satu tugas kami sebagai CGP, yaitu CGP angkatan 10 Kabupaten Lombok Timur untuk membuat video diseminasi. Ya, ini ada di LMS, yaitu modul 14, yaitu modul budaya positif. Ya, di sini kompetensi lulusan yang ingin kita capai itu adalah bagaimana kita itu memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah. Jadi, bagaimana kita itu mengetahui apa kebutuhan belajar murid-murid. Seperti itu. Kemudian lingkungannya juga. Lingkungannya itu yang memfasilitasi seluruh murid itu bisa meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua itu adalah kita itu mampu menggerakkan komunitas belajar khususnya di sekolah kita, dan mudah-mudahan bisa kita imbaskan ke komunitas yang lebih tinggi lagi, komunitas kecamatan, KKG, KKGA dan sebagainya. Ya. Kemudian kalau capaian khususnya itu adalah kita itu bisa mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya itu terdapat berbagai macam konsep-konsep. Di antaranya itu adalah konsep perubahan paradigma. Kemudian ada teori motivasi, ada keyakinan kelas. Kemudian ada juga 5 kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir itu adalah restitusi. Kemudian capaian selanjutnya itu adalah bagaimana kita bisa menerapkan strategi positif itu untuk memerdekakan murid kita, khususnya di kelas kita masing-masing. Selanjutnya itu adalah bagaimana kita bisa menyusun langkah-langkah atau aksi nyata. Kita bukan cuma sekedar berteori-teori saja, bukan materi-materi saja, tapi bagaimana kita bisa melakukan aksi nyata di kelasnya kita. Ya, kemudian selanjutnya itu adalah kita bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah. Setelah kita menguasai lingkungan sekolah kita mengetahui, yaitu mulai dari kelas, secara umum lingkungan sekolah, kita itu bisa reflektif, bersikap kritis juga. Kritis lingkungan sekolah kita itu sudah mencapai mana dan akan menuju yang bagaimana. Berembe entata kemudian adesa budaya positif di lingkungan sekolah kita itu harus baik. Kita harus berusaha untuk kritis. Kritis dalam artian itu membangun menuju yang lebih baik. Itu ya, Bapak Ibu. Ya, kemudian di sini capaiannya juga seperti tadi kita
Sudah ya. Nah, dalam pertama itu ini adalah berupa pertanyaan. Pertanyaan pemantik. Apakah Bapak dan Ibu guru setuju dengan pernyataan ini? Apa alasannya? Ada di sini 3 buah pernyataan. Coba mungkin bisa bantu dari Ibu Bapak guru. Mungkin yang nomor 1 bisa Ibu Intan. Apakah Ibu Intan setuju dengan pernyataan ini? Apa alasannya? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira bagaimana menurut Bu Intan? Setuju atau tidak? Setuju. Ya, kalau misalkan Ibu guru setuju, apa alasannya? Hukuman ringan, positif di sana. Hukumannya tidak yang memukul, salah dari memukul, misalnya hukumannya dengan cara apa? Bisa positif di dalam kelas, bisa menyapu di dalam kelas hukumannya atau membersihkan. Jadi Berarti setuju ya? Baru setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Mohon bagi Bu Guru Ami, apakah setuju atau tidak? Terus apa alasannya? Pemberian hukuman. Kalau saya Pemberian hukuman dengan hal positif. kata hukumannya ini yang membuat saya agak ragu sebenarnya, karena kalau ketika kita memberikan hukuman kepada anak, misalnya hari ini oke berjalan seperti biasa, tetapi besoknya ada lagi anak yang terkadang melanggar kembali, jadi saya rasa kurang efektif ya, jadi tidak setuju. Nanti di sini jawabannya tidak setuju ya. Nah, kemudian yang nomor 3 ada pernyataan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Contohnya kita bisa memberi penghargaan berupa hadiah-hadiah atau sanjungan-sanjungan kepada murid. Kira-kira setuju atau enggak? Setuju. Nah, ternyata di sini Ibu Bapak guru banyak yang setuju ya. Ya. Nah, nanti jawaban-jawaban Ibu Bapak akan kita tahu setelah kita lanjutkan materi ini. Ya, ini merupakan pertanyaan pemantik dulu. Untuk selanjutnya nanti pada akhirnya akan mengetahui, oh ternyata begini, setuju dan tidak setuju. Ya, ya. Ya. Ya, selanjutnya di materi ini kita itu akan mempelajari tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua itu adalah ada namanya teori motivasi. Kemudian hukuman dan penghargaan. Kemudian restitusi. Materi yang 3 keyakinan kelas. Yang keempat itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Dan yang keenam itu restitusi segitiga restitusi. Ya, ini adalah rangkaian materi yang akan kita sampaikan. Ya, ini kaitannya dengan disiplin positif. Ada sebuah teori kontrol by William Glasser. Mungkin Bapak Ibu guru sudah kenal ya? Sudah kenal? Tahu yang namanya William Glasser? Ya? Nah, William Glasser ini adalah seorang psikiater yang bergelut di bidang psikologi yang berasal dari Amerika Serikat. Ya? Saya juga baru tahu kemarin ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, dalam teorinya William Glasser itu yang pertama itu adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda.
Sebenarnya pemahamannya di sini kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Saya tidak bisa mengontrol Bu Guru Ami. Sebaliknya Bu Guru Ami juga tidak bisa mengontrol saya. Kemudian teori selanjutnya itu adalah semua perilaku memiliki tujuan. Baik itu perilaku positif atau negatif, pasti ada tujuannya. Ya, kemudian di sini teori selanjutnya itu adalah model berpikir menang-menang. Yaitu berpikir, menang, pasti akan menang. Tidak ada kata kalah. Kemudian selanjutnya itu adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Teori selanjutnya itu adalah realitas atau kebutuhan, bahwa kita itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, dan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dari teori-teori ini ada sub-subnya, mulai dari yang pertama itu yaitu disiplin ya. Sini bisa kita lihat makna disiplin itu adalah bagaimana kita itu belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan yang mulia. Itu sebenarnya adalah makna disiplin. Kemudian dari teori perilaku itu ada teori motivasi, yaitu bagaimana caranya kita untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan. Ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, semua itu akan melingkup menjadi nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kemudian akan terbentuklah dari nilai itu berupa keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya di teori selanjutnya itu adalah 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru mempunyai 5 posisi kontrol ya. Kontrol yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Kita guru adalah penghukum. Kemudian yang kedua, kita itu sering sebagai pembuat rasa bersalah. Kita sering membuat murid kita merasa bersalah. Ya? Nah, yang ketiga itu adalah kita berperan sebagai teman. Di kelas itu antara guru dengan murid itu adalah teman. Kemudian yang keempat itu adalah kita sebagai pemantau. Guru kita memantau murid-murid kita. Kemudian yang terakhir itu adalah kita sebagai manajer. Posisi kita itu adalah sebagai manajer. Ya, manajer itu sudah lengkap semuanya. Ya. Ya, kemudian di sini ada materi selanjutnya itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Itu kita ketahui bersama, kebutuhan kita banyak, ya. Baik itu kebutuhan penguasaan dalam artian kita guru, kita menguasai murid-murid kita di kelas. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Rasa sayang kita kepada murid. Kemudian rasa diterima, kita diterima sebagai guru dari murid-murid kita. Kemudian ada juga kebutuhan dasar kesenangan. Baik itu guru ataupun murid, ada kebutuhan kita yaitu kesenangan. Walaupun kita berbuat kesalahan, pasti ada dasarnya itu atas kesenangan kita. Ya, kemudian di sini selanjutnya itu adalah bagaimana kita memahami teori pertama yaitu perubahan paradigma. Ya, perubahan paradigma. Coba sekarang kita akan coba sebuah permainan. Permainan yaitu ibu bapak guru menuliskan di sebuah secari kertas apa yang menjadi atau sedikit saja kertasnya, tuliskan nanti di sana benda atau sesuatu yang sangat berharga
Ya. Iya. Ibu bapak guru punya apa sesuatu yang Benda. sangat berharga. Benda atau sesuatu. Silakan. Boleh ditulis. Bisa bantu. Yang sangat berharga. Ya. Buku. Tunas. Pakai buku. Buku mobil benda, nama benda. Benda, kalau kan berharga memang buku nih. Sedikit saja. HP. Ya bebas. Tulisannya doang, jadi kapan Pak Den? Ya. Silakan ibu bapak guru boleh menuliskan apa benda atau sesuatu yang dianggap sangat berharga. Mulia nih Bu. Nah, kalian sudah? Benda Bu Guru. Benda atau sesuatu yang sangat berharga. Nah, kalau sudah, Uang doang. Harga. kalian sudah, silahkan Harga HP model. secari kertasnya diremas. Ya, Oh, tak benda eh. Sesudah diremas, silahkan digenggam. Oh, namun kayak apa yang ini kayak apa yang kuning nulis, kayak apa tetap berharga tidak? Iya, betul. Silahkan boleh digenggam. Ya, Ya. ya. Sekarang mohon bantuannya perwakilan dari ibu bapak guru 2 orang. Silahkan kalau tidak keberatan boleh maju ke depan. Ya. Ya. Silakan kertasnya digenggam. Ya. Ya. Silakan. Ini yang pertama itu adalah Bu Guru, silakan digenggam kertasnya, kemudian berhadapan. Ya. Ibu Guru Suryanom di sini berperan sebagai orang yang akan meminta sekuat tenaga. Ada nulis sekuat tenaga bagaimanapun caranya. Apakah itu membujuk, kemudian mengancam juga boleh, kemudian menghardik, merayu atau menyuap, apapun bisa dilakukan agar Ibu Guru Bahrah bisa membuka sesuatu yang sangat berharga yang dia miliki. Coba silakan Guru. Entah itu membujuk, merayu, mengajak. Ini punya yang berdua sangat berharga. Iya. Tapi ini yang sangat berharga yang dimiliki Ibu Guru. Guru cantik, boleh nggak kita minta Wah. apa yang tinggi Punya. yang tinggi punya yang sangat berharga. Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, harus yang paling bagus, paling berharga, paling baik. Bisa nggak yang minta? Orang yang guru dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikan kepada orang lain. Kalau Bu Guru nggak ngasih, saya terpaksa sekarang. Boleh nggak kita ambil? Dapat yang putuskan. Kalau memang butuh sekali, Yang mau anak ini minta dengan secara halus nggak boleh. Sekarang serem. apa jagoan paksa tuh ya. Mudah terpaksa aja Kak, sila Pak. Enggak boleh. Nggak boleh.
Ya, terima kasih. Aduh. Berarti Ya. kami enggak Ya. sangat berharga jadi Ya. Ya, silakan. Boleh duduk kembali Bu Guru. Ya. Pesan moralnya Pak. Dari praktik kita yang tadi itu kita akan memahami bahwa perubahan paradigma dari teori kontrol, ya. Teori kontrol atau ilusi kontrol, bahwa kita itu berilusi dulu, berkhayal. Lebih dari itu, misalkan kita sebagai guru ternyata kita berilusi, oh kita adalah guru, kita bisa mengontrol murid kita. Itu adalah ilusi yang pertama. Kemudian yang kedua itu, kita itu bisa memberikan kritik dan membuat orang merasa bersalah. Nah, mungkin tadi Bu Guru memberikan apa statement atau pertanyaan sehingga kita merasa bersalah tidak memberikan hal itu atau sesuatu yang berharga itu. Kemudian ada juga ilusi bahwa kita itu semua penguatan positif itu efektif. Ternyata tidak. Itu adalah semua ilusi. Terayu, buju, atau berembet. Tapi ternyata tetap Bu Guru tidak bisa memberikan, tidak mau memberikan sesuatu yang berharga itu. Tapi semua itu adalah ilusinya kita. Pasti nak lihat. Itu adalah sebuah ilusi. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah ibu guru sebagai seorang dewasa bisa memiliki hak untuk memaksa. Contoh kecil, misalkan kita jadi guru, kita adalah orang dewasa di kelas kita masing-masing. Ada hak kita untuk memaksa murid untuk mau. Tapi ternyata itu adalah sebuah ilusi saja. Ya, tidak bisa kita lakukan. Ya, di sini hal yang bisa diambil itu adalah yang pertama, ternyata dari stimulusnya itu adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tujuan awal tadi Bu Guru bisa diberikan apa yang jadi berharga itu. Ya, ternyata setelah kita coba, ternyata pandangan itu berbeda dari Bu Guru. Ternyata di jeruk Bu Guru parah. Nah itu. Kemudian yang kedua itu adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk apa yang terlihat tadi? Ternyata Bu Guru itu dilihat pelit, Tapi apa teori kontrol yang bisa kita ambil? Kita itu ternyata semua perilaku itu pasti ada tujuannya. Bu Guru tidak memberikan apa yang jadi sangat berharga. Pasti ada tujuannya, pasti ada alasannya. Baik sama murid, misalkan perilakunya itu tidak baik atau melakukan sesuatu, pasti ada tujuan yang tersimpan di dalam dirinya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah teori bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Setelah kita praktikkan, ternyata Bu Guru tidak bisa, ya. Ibu Guru tidak bisa mengontrol Ibu Guru Barat. Tapi di sini jelas bahwa orang lain itu tidak bisa mengontrol diri kita. Yaitu hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian selanjutnya itu adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sudah merayu, sudah bagaimana cara Bu Guru tetap nggak bisa. Itu adalah setelahnya itu, setelah dibujuk ini dan itu ternyata tidak berhasil juga, pemaksaan larinya, maksa ke Bu Guru kan. Bisa jadi itu juga kalau tetap tidak diberikan, paksa bisa menimbulkan ada kekerasan juga bisa. Kekerasan bisa terjadi. Ya. Nah,
Kemudian ada pola pikir perubahan paradigma itu yang selanjutnya adalah bahwa Bu Guru Suryanom itu akan berpikir, menang Pak Bau udah kalah di situ. Pasti dia akan memberikan apa yang saya inginkan. Ya. Tapi ternyata di sini kita itu berpikir hanya menang-menang saja. Tidak memikirkan apakah kira-kira kita akan kalah. Ya, sini materi selanjutnya itu adalah disiplin. Coba Ibu Bapak Guru mungkin ada yang bisa menjelaskan apa sih sebenarnya disiplin itu? Ya, coba Bu Guru Amin. Disiplin itu adalah suatu perilaku yang dimana perilaku tersebut merajuk atau mengacu pada aturan-aturan yang berlaku, perilaku sesuai dengan aturan yang Ya, kita siap plus dulu. Kalau mungkin ada tempat lain? Taat aturan, Guru? Pak. Ya, taat Aturan. aturan. Itu namanya disiplin, ya. Ya. Ternyata di sini kalau kita melihat dari bahasa Latin, disiplin itu artinya adalah belajar. Nah, kalau bahasa Latin disiplina itu adalah belajar. Ya? Nah, di sini kalau belajar atau disiplin itu dalam budaya kita itu adalah disiplin itu sudah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Jadi contoh kita mendisiplinkan anak, kita sebagai guru sudah melakukan sesuatu kepada murid kita untuk mendapatkan kepatuhan. Adik saya nurut murid tuh. Patuh. Ternyata di budaya kita disiplin itu adalah kita pernah melakukan sesuatu kepada orang lain, adik sak patuh, adik sak nurut. Itu ya yang di budaya kita. Nah, dari budaya positif itu, disiplin itu kemudian akan timbul nanti yang namanya nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, seperti yang tadi itu, nilai-nilai kebajikan apa yang kita peroleh dari contoh praktik yang tadi. Yang pertama itu adalah perilaku. Perilaku apapun, perbuatan apapun pasti memiliki tujuan. Murid kita melakukan ini, perilakunya tidak baik, pasti ada tujuannya. Murid kita tiba-tiba berlari di depan kelas, pasti ada tujuannya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah bagaimana kita itu mengaitkan nilai-nilai kebajikan menjadi sesuatu yang kita yakini, motivasi dari dalam diri kita. Kemudian nilai-nilai kebajikan selanjutnya itu adalah bagaimana nilai kebajikan itu yang ingin dicapai oleh anak didik kita, setiap murid di Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Bapak Guru? 5 atau 6? Nah? Ya, Bapak Bu Guru, apa yang pertama? Beriman dan bertakwa. Kemudian yang kedua, yang kedua itu adalah mandiri. Kemudian yang ketiga ada juga yang namanya bernalar kritis. Kemudian keempat berkebinekaan global. Yang kelima itu gotong royong. Ada juga yang terakhir yang kelima itu kreatif. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap individu, apalagi murid kita. Itu yang kita ingin
berikan nilai-nilai kebajikan itu. Ya, kemudian di sini kita akan selanjutnya adalah mempelajari tentang teori motivasi. Kalau menurut Ibu Bapak Guru, motivasi itu ada berapa sih? Dorongan. Iya, dorongan. Ya, Motivasi dia Kuat. dorongan. Keinginan. motivasi itu berasal dari mana? Motivasi dari Diri hati sendiri. kita. Ya, Keinginan kita. ya, diri sendiri. Ada orang lain juga. Orang lain. Ya, motivasi itu ada dua. Motivasi dari luar, eksternal, kemudian motivasi Dari dalam. dari dalam Iya. diri kita. Kita mau melakukan sesuatu, pasti motivasinya itu ada dari orang lain, ada dari diri kita. Itu adalah motivasi. Ya, ya. Sini misalkan kita itu memberikan sama murid kita untuk bagaimana caranya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita misalkan jadi seorang murid, kita itu berusaha untuk menghindari yang namanya tidak terkena hukuman. Kira-kira itu motivasi dari mana? Apakah Diri sendiri. eksternal atau internal? Eksternal. Ya, betul sekali. Itu adalah motivasi dari eksternal. Kenapa? Karena takut kepada Karena kita itu tujuannya untuk menghindari hukuman. Kita menghindari hukuman. Hukuman itu dari ibu bapak guru. Itu adalah contohnya dari motivasi eksternal. Kemudian kita akan mendapatkan sesuatu. Hadiah. Nah, contoh kecil misalkan hadiah juara kelas. Kita sebagai murid, ya. Kira-kira itu motivasi dari mana? Apakah dari internal atau eksternal? Eksternal juga karena ada yang dia harapkan Ya, dari luar. ya betul sekali, guru. Itu adalah motivasi dari eksternal, akan mendapatkan sebuah penghargaan atau imbalan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada contohnya, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Itu timbul dari dalam diri kita. Nah, itu adalah motivasi internal, ya. Ya. Kemudian di sini di konsep selanjutnya itu adalah ada materi antara hukuman dan penghargaan. Seperti tadi, coba kita berpikir sejenak, apakah hukuman dan penghargaan itu ada kaitannya? Hukuman dan perbedaan. Hadiah. Hukuman dan Perbedaan. penghargaan. Ada penghargaan. Mirip. Berkaitan. Ya, ada yang bilang mirip, ada yang bilang berkaitan. Di sini coba kita lihat dulu hukuman dan penghargaan. Kalau kita dapatkan hukuman atau penghargaan, contohnya hukuman dan penghargaan itu pengaruhnya itu jangka pendek dan jangka panjang. Contohnya kita memberikan hukuman kepada murid kita, itu akan berlangsung sebentar saja. Kalau penghargaan berarti lama. Sama dengan penghargaan juga, sebentar saja. Kita memberikan hadiah juara kelas, pada hari itu saja merasa wah, Turun panggung. ya. Ternyata itu efeknya itu jangka pendek juga. Jadi sama kaitan antara hukuman dan penghargaan. Kemudian di sini ada juga penghargaan itu mengurangi ketepatan. Ya, penghargaan itu, hadiah, imbalan itu ternyata bisa mengurangi ketepatan. Ya,
Nah, kemudian selanjutnya itu penghargaan itu ternyata tidak efektif. Ya, kita memberikan ini belum tentu itu tidak akan efektif. Ya, itu tidak efektif. Kemudian selanjutnya penghargaan itu ternyata merusak hubungan. Ya, kalau di kelas kita memberikan penghargaan kepada murid kita, oh ini dapat juara 1, juara 2, juara 3 dan selanjutnya kita kasih penghargaan berupa hadiah. Kalau misalnya Pak Des, penghargaan berupa aku saja, tangan saja, Ya, sama Bu Guru. Penghargaan itu juga bisa merusak hubungan. Contoh kecil, kita sebutkan atau kita minta muridnya kita maju ke depan. Terus dia bisa menjawab, kita kasih aplaus tepuk tangan. Selanjutnya nanti ada lagi yang murid kita maju ke depan bisa menjawab, kita kasih tepuk tangan. Selanjutnya, kalau misalkan ada murid kita bisa menjawab, namun kita ada sesuatu yang terlupa atau ada yang mengganggu konsentrasi kita sehingga kita lupa memberikan aplaus, padahal sama-sama Bisa. bisa. Jadi di sana penghargaan merusak hubungan. Ah, guru nojak kan apa kan itu kena tidak jero dan kawan. Ini hubungannya dengan sesama muridnya. Dia akan bisa merusak hubungan. Gitu ya. Kemudian ada juga penghargaan itu menurunkan kualitas. Sakmula kualitasnya bagus, mana-mana jangan nak bagus. Makin pede. Karena merasa sudah bisa, oh wah, mau penghargaan doang. Mana-mana daya kualitasnya itu akan menurun. Kemudian ada juga penghargaan mematikan kreativitas. Seperti yang tadi ya. Jadi nama hengkah kan arah daya kreatifnya. Dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi penghargaan engkah nolek angan namesa wah. Misalkan dia akan giat belajar untuk mencapai juara. Ya itu wah engkah oh itu timbul dari diri saya sendiri. Engkah ngono. Yang dilihat itu adalah penghargaan itu saja. Itu adalah motivasi eksternalnya juga ya. Ya, contoh di sini coba kita akan mengetahui kira-kira ada tindakan dari kita ibu bapak guru itu manakah yang merupakan hukuman atau manakah yang merupakan konsekuensi. Coba yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, kira-kira mana? Apakah itu adalah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya? Konsekuensi dong. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Harap terima setelah dihukum dia menerima. Apa Hukuman datang dari beda. Nah, tidak ada ya, keinginan. beda pendapat tuh. Ada hukuman Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Dua-duanya Ya, masuk. konsekuensi. Ya, sebenarnya kalau ini ada bisa kita langsung praktekkan. Ada juga ada cara proses penilaiannya. Ya. Maka di sini setelah kita ternyata dari yang tindakan yang pertama barusan itu ternyata itu adalah sebuah hukuman. Ya. Hukuman nyatet Hukuman mencatat di buku sampai 100 kalimat. Tapi kalimatnya itu mungkin yang membuat dia jadi hukuman. Kan kalimatnya saya tidak akan. Ya. Itu adalah hukuman. Kemudian ada juga lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir di sekolah. Nah, sudah jelas itu hukumannya. Ya. Kemudian
meminta murid untuk push up. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Ada juga yang selanjutnya itu adalah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Nah, itu adalah konsekuensi. Wah, jak tulis coret-coret jadi purna, kemudian ganti Konsekuensi. ya, itu adalah konsekuensi. Buatan nih. Kemudian contoh kecil, ada misalkan ada temannya menumpahkan air di meja ibu bapak guru. Kemudian murid itu membersihkannya, bersihnya. Kira-kira bagaimana? Apakah itu adalah konsekuensi atau hukuman? Wah, dia tumpah kunci pak guru, tumpah si murid, tapi dia membersihkannya. Karena ada perbuatan Itu yang adalah dilakukan. konsekuensinya, ya, itu adalah konsekuensi. Kemudian ada juga di sini murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Hanya tidak mengenakan sepatu. Hukuman. Sifatnya paksaan karena kan Ya, itu adalah hukuman. Tapi yang terakhir, dari mengelilingi lapangan basket atau lapangan di sekolah ini 2 kali karena terlambat 10 menit dalam pelajaran PJOK. Hukuman. Oh, PJOK, hindi konsekuensi dan ya, Pak Det. ya konsekuensi. Sehat, kan? Ya, Ya. konsekuensi. Nah, Karena telat jadi suruh lari kan? Ya, Konsekuensi. ya, tapi dia memang olahraga, ada Tapi di ya situ dok ya. ya, betul sekali. Ya. Itu adalah konsekuensi. Kenapa? Karena konsekuensi itu didapatkan atas dasar kesepakatannya pada saat pelajaran PJOK. Jadi lihat PJOK, oh sepakat Semarang telat, dia akan lari. Nah, itu masuk di bagian konsekuensi. Nah, sini ada beberapa contoh ya, mana dia hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu, kalau hukuman itu adalah yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu hukuman. Oh, sakit. Ya, sesuatu yang menyakitkan itu akan terjadi. Itu dari hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Yang berarti menyakitkan lah hukuman. Nah, tapi kalau ada konsekuensinya itu adalah sesuatu harus terjadi karena sudah konsekuensinya atas kesepakatan bersama. Ya, kalau hukuman itu bisa secara tiba-tiba, spontan, ya betul. Pas ngono langsung kita kasih hukuman. Push up. Silakan push up. Push up 15 kali. Kita langsung memberikan hukuman tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu. Konsekuensi apa yang bisa kita berikan. Kemudian dari hukuman itu membuat anak sakit. Ya, sakit fisik, Sakit hati. ya sakit hati. Fisiknya lelah. Itu hukuman. Ya, akan tapi kalau kita menggunakan konsekuensi itu akan bisa membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi lamun hukumannya langsung ngos-ngosan. Kalau konsekuensi itu merasa tidak nyaman. Ya. Nah, di sini juga hukuman itu bisa membuat anak membenci kedisiplinan. Dan demen lah disiplin. Kalau setiap melakukan sesuatu dapat hukuman saja. Kalau kita menggunakan konsekuensi, anak itu akan menghargai disiplin. Ya, waktu pendek. Jadi lamun hukumannya langsung ngos-ngosan. Kalau konsekuensi itu merasa tidak nyaman.
Nah, di sini juga hukuman itu bisa membuat anak membenci kedisiplinan. Dia demen wah disiplin. Kalau setiap melakukan sesuatu dapat hukuman saja. Kalau kita menggunakan konsekuensi, anak itu akan menghargai disiplin. Ya. Kemudian hukuman itu juga akan berupa adalah sebuah paksaan. Tapi kalau konsekuensi itu adalah stimulus atau tanggapan. Nah, kemudian hukuman itu juga anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Takut ya. Ya, betul. Kalau ada yang namanya hukuman, anak itu akan belajar sebut nih salah nih. Dia tidak akan mengaku, dia akan berbohong karena dia tahu akan mendapatkan hukuman. Lain halnya dengan konsekuensi. Ya, anak itu akan belajar untuk mematuhi peraturan karena itu sudah kesepakatannya bersama. Akan berusaha disiplin untuk mematuhi aturan. Ya, itulah beberapa contoh dari hukuman atau perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Kemudian di sini selanjutnya itu adalah materi restitusi. Mungkin Bapak Guru bisa sedikit memberikan kita penjelasan apa pemahamannya tentang restitusi. Ya, silakan Pak Guru. Apa ini? Apa sih restitusi? Dua-duanya. Itu gambaran umum secara Kita belum paham ini. Ya, saya juga tidak. Ya, perlu dijelaskan. Restitusi. Ah, Oh, kok jago nane. ini Sebut dengan restitusi itu adalah bagaimana proses kita untuk menciptakan kondisi yang bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, Itu restitusi. itu adalah tujuan dari Keinginan untuk restitusi. memperbaiki Itu kesalahan. pengertiannya. Bagaimana kita itu ingin murid kita berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kita tidak langsung memberikan hukuman, tapi kita melakukan restitusi. Ya, bagaimana menciptakan kondisi murid untuk berusaha memperbaiki kesalahannya. Ya, dan bagaimana kita itu berproses kolaborasi dengan murid. Kita kolaborasi dulu, kita tanya jawab untuk mencari solusi. Karena sekali lagi hukuman itu tidak akan bisa memberikan solusi. Pada saat siswa melakukan kesalahan langsung dihukum, tidak menjamin bahwa setelah dia diberikan hukuman itu tidak akan mengulanginya lagi. Ya, itu dia. Disinilah peran kita sebagai guru untuk melaksanakan praktik restitusi itu. Nanti materi selanjutnya kita akan praktik untuk restitusi juga. Kita akan lakukan seperti itu, pendalaman materinya. Jadi ini adalah gambaran secara umum dulu ya tentang restitusi. Yang perlu kita pahami bersama adalah yang pertama, restitusi itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun berusaha untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua itu adalah memperbaiki hubungan. Ya, memperbaiki hubungan. Yang ketiga itu adalah tawaran ya, bukan paksaan. Pada saat kita melaksanakan restitusi itu adalah kita memberikan tawaran. Kita tidak memaksa murid untuk langsung seperti ini. Nah, selanjutnya itu adalah kita menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya, diri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Karakter murid itu yang kita tuju.
bukan tindakan langsung. Ya. Kemudian selanjutnya itu adalah restitusi, itu fokusnya pada solusi. Solusinya apa kalau ada permasalahan. Kemudian yang terakhir itu adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sehingga bagaimana kalau misalkan murid ini sudah berbuat salah, bagaimana caranya agar dia itu bisa diterima kembali sama teman-temannya, misalkan di kelas. Ya, itu adalah ciri-ciri dari restitusi itu. Ya. Nah, kita akhir di semua kelas mungkin pasti akan bisa terjadi hal itu. Ya, nanti kita akan diskusikan bersama, kita perdalam lagi bagaimana restitusi itu, bagaimana kita akan praktikkan. Mungkin nanti di materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Mr. Marwin juga akan melakukan seperti itu, memperdalamnya. Bisa jadi seperti itu. Ya, kemudian ya materi yang terakhir ini adalah keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Ini adalah hal yang paling perlu kita miliki di setiap kelas. Dulu ada yang namanya peraturan kelas. Kemudian meningkat lagi menjadi kesepakatan kelas. Kemudian yang sekarang itu bahasa trennya, istilah trennya itu adalah keyakinan kelas. Ya, jadi itu adalah hal yang akan bisa kita praktikkan di kelas kita masing-masing. Coba sebelum kita lanjut di sini, coba kita kalau boleh kita mau tahu kira-kira kenapa sih kita itu menggunakan peraturan, kenapa harus keyakinan kelas? Ya, Bu Guru. Kenapa harus menggunakan keyakinan? Ya. Karena kalau kita menggunakan keyakinan, artinya semua siswa tersebut sepakat dalam hal itu. Jadi yakin dia atas apa yang sedang mereka sepakati bersama. Ya. Dan sekali mungkin ada pendapat dari Bu Guru. Ya, betul sekali. Antara peraturan dan keyakinan. Peraturan itu dibuat oleh satu orang saja. Misalkan peraturan kelas bisa dibuat oleh ibu bapak guru. Oh, aturannya ini, cuma dibuat. Tapi kalau keyakinan kelas itu adalah itu yang dibuat atas dasar kesepakatan bersama. Itu dia ya perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Contoh, lamun bemotor, dia memotor kan? Nah, kenapa kita ada aturan kita harus menggunakan helm pada saat mengendarai motor? Untuk Ya, keselamatan. betul sekali. Apa yang kita yakini adalah keselamatan. Jadi kedua helm itu adalah aturan, tapi keyakinannya itu adalah kita selamat. Sudah kelihatan dari sana kan mana antara peraturan keyakinan. Peraturan itu bisa saja dilanggar. Banyak ya. Kita sendiri kalau berpakai kendaraan tidak memakai helm. Padahal kita tahu itu adalah aturan. Tapi ada keyakinan dari dalam kita, dari dalam diri, bahwa kalau kita menggunakan helm, kita akan mendapat keselamatan. Ya. Kemudian ada juga pada zaman COVID yang kemarin, ada aturan menggunakan masker, sampai sekarang. mencuci tangan, menjaga jarak. Ya. Berarti dari peraturan itu apa keyakinan yang bisa kita ambil? Ada peraturan seperti kemarin itu kita menggunakan masker, kemudian Cuci tangan di air yang apa keyakinan yang bisa kita ambil? Ya, pertama kesehatan. kesehatan. Nah,
Itu yang kita yakini ya. Ya. Luar biasa Bu Guru ini memang ya. Pintar. Kita sudah bisa memahami mana yang peraturan, mana yang keyakinan. Keyakinan kesehatan ternyata itu berasal dari dalam diri kita, bukan berasal dari aturan-aturan itu. Pak Ded, apa bedanya mungkin dengan kontrak belajar dengan keyakinan ini? Misalnya kan di kelas itu kita bisa membuat kontrak belajar, perjanjian. Ya. Ada dilanggar mungkin marah-marah. Misal keyakinan ini, Dek, waduh. Nah, ini seperti yang tadi kontrak belajar. Kontrak belajar itu bisa saja dibuat sama ibu guru saja, sama dengan peraturan kelas itu. Tapi bisa juga kontrak belajar itu masuk di keyakinan kelas dengan catatan itu adalah kesepakatan bersama antara murid dengan guru. Tapi yang ditekankan di sini kalau istilah yang sekarang itu adalah keyakinan kelas lagi guru, bukan seperti tadi itu kontrak belajar. Mungkin itu bahasa yang sudah lama. Kontrak belajar mungkin pertama, kemudian kesepakatan kelas, baru dia keyakinan kelas. Sekarang itu adalah keyakinan kelas yang berasal dari banyak hal, mulai dari peraturan, kalimat positif, nilai kebajikan. Yang terakhir itu yang didapatkan adalah keyakinan kelas. Nah, itu dia guru ya. Ya. Dan di sini kalau sudah mulai dari peraturan kelas itu dibuat oleh murid kan, murid yang buat peraturan kelas itu, bukan guru. Jadi nanti pada saat kita akan membuat keyakinan kelas itu, kita akan memberikan kepada murid apa sih kemauannya, contoh miliknya, peraturan apa-apa yang akan dibuat. Nah, barulah dari sana kita akan langsung praktikan membuat kalimat positif dari peraturan yang dibuat murid itu. Contoh kecil, tidak boleh datang terlambat, dilarang makan di ruang kelas. Buanglah sampah. Nah, itu adalah contoh peraturan kelas ya, masih menggunakan kalimat negatif. Itu akan kita buat menjadi sebuah kalimat positif. Misalkan tadi dilarang datang terlambat. Kalimat positifnya itu akan menjadi datang tepat waktu. Itu adalah kalimat positif. Nilai kebajikan apa yang didapat? Disiplin. Disiplin itulah yang menjadi keyakinannya. Oh, ternyata harus disiplin. Ya. Dari berbagai macam aturan-aturan, tidak boleh datang terlambat. Tidak, Pak. Akan datang tepat waktu. Kelasan. Kemudian setelah keyakinan kelas itu terbentuk, nanti harapan kami di sini sebagai CGT, harapan semua kelas di tahun ajaran ini akan mempunyai keyakinan kelas. Kami welcome. Kalau misalkan kami bisa membantu, kita bisa kolaborasi, kami siap untuk membantu bagaimana teknis untuk membuat keyakinan kelas itu. Kalau sudah keyakinan di masing-masing kelas kita, pasti akan menjadi lingkup yang lebih besar, yaitu lingkungan yang positif, lingkungan sekolah kita. Bukan hanya lingkungan di kelas saja, tapi lingkungan sekolah kita akan menjadi lingkungan yang positif. Kalau sudah sekolah kita mempunyai lingkungan yang positif, budaya positif itu pasti akan terwujud. Ini asal dari pemahaman siswa, karakter siswa, bapak guru, kemudian sekolah. Budaya positif itu pasti akan bisa terwujudkan. Nanti ada pendalaman-pendalaman tentang keyakinan kelas ini. Ya, kemudian di sini coba
Ya, Pak, saya akan menanyakan antara peraturan dan keyakinan kelas. Contoh, misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bilang Pak, ini peraturan. Peraturan sampai menjadi keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan yang kita dapatkan. Seorang murid mengembalikan buku ke tempatnya. Peraturan. Kalau misalkan ini kan peraturan ini, kalau kembalikan buku ke tempatnya itu sudah masuk ke kalimat positif. Kalimat positif. Kalimat negatifnya apa? Harus Kembalikan buku ke tempatnya. harus mengembalikan buku pada tempatnya. Harus Dilarang dilarang naruh buku sembarangan. Itu contoh peraturan yang kalimat negatif. Tapi kalimat positifnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi keyakinannya apa? Keyakinan kelas yang bisa disepakati. Tanggung jawab. Kamu merasa yakin bertanggung jawab, dia tidak akan menaruh buku di sembarangan. Ya. Kemudian ada peraturan dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa keyakinan kelasnya? Ya, betul sekali Pak Guru. Menghormati orang lain itu adalah keyakinan kelas. Ya. Ya. Peraturan juga dilarang melakukan kekerasan. Apa keyakinan yang bisa kita ambil? Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas yang bisa kita ambil itu adalah yang pertama, ada keselamatan. Kalau misalkan ada yang berbuat kekerasan, pasti ada salah satu yang akan selamat. Ya. Jadi keyakinan kita itu adalah kita ada keselamatan di sana. Kemudian yang kedua itu adalah menghormati orang lain. Jadi lamun melakukan kekerasan berarti kita itu tidak menghargai orang lain itu. Ya, kemudian di sini peraturannya, misalkan bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelas yang bisa kita ambil itu adalah kita menghormati orang lain, kemudian kita usaha untuk bersabar. Nah, itu adalah bergantian atau menunggu giliran. Artinya kita di kelas kan sebelum masuk mengajarkan murid-murid kita untuk berbaris. Secara tidak langsung kita itu sudah memberikan pemahaman keyakinan kelas bahwa si A, si B, si C harus menghormati orang lain temannya. Misalkan A, B, C, D atau sesuai nomor urut absennya dari nomor urut 1 sampai 20. Nomor 20 itu akan berusaha untuk menghargai, menghormati yang nomor 1. Itu tujuannya kita membariskan anak. Kemudian ada juga bersabar. Yang nomor 20 itu akan keyakinannya bersabar, firman giliran. Ya. Ya, itu adalah beberapa dari contoh peraturan dan keyakinan kelas. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Semangat siang. Makan siang. Semangat makan siang. Ya, materi. Materi selanjutnya itu adalah yaitu kebutuhan dasar manusia. Kita mengetahui apa sih setiap manusia itu pasti mempunyai kebutuhan. Kita sebagai guru punya kebutuhan,
murid sebagai manusia juga mempunyai kebutuhan. Kebutuhan yang pertama dari materi ini adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa Kasih sayang antara guru dengan murid, Oh, para antara murid dengan murid. Ini lingkup proses pembelajaran. Kemudian ada juga kebutuhan dasar manusia itu berupa penguasaan. Ya, kebutuhan dasar menguasai lingkungan sekitarnya, lingkungan kelasnya. Kita guru menguasai murid kita. Ada juga itu kebutuhan dasar. Kemudian ada juga kebutuhan dasar atas kesenangan. Kesenangan. Kira-kira apa yang bersih di pikirannya? Kebutuhan dasar itu atas kesenangan. kenapa mendapat Kebutuhan dasar. bahagia. Kita senang dapat Untuk terima senang. Uang senang Kalau dia di murid murid kita, harus dapat beras. Punya rumah. contoh kecil di pelajaran PJOK, kalau murid laki-laki dia itu akan merasa senang kalau dia sudah main sepak bola. Beda-beda kan. Itu adalah kebutuhannya. Jadi Soalan masuk. setiap pelajaran olahraga PJOK, namun dia main sepak bola dia kan senang. mau nipu gurunya jam lunas utang senang ya. Ya, itu adalah sama, itu kebutuhan dasar juga. Kemudian ada kebutuhan dasar itu berupa kebebasan. Jadi murid itu mempunyai kebutuhan dasar, bebas menentukan, oh mana tak belajar bu guru, mana tak belajar. Kita butuh kebebasan, ya. Itu artinya di dalam penerapan di dalam kelas. Nah, kemudian di sini ada juga 5 posisi kontrol kita sebagai guru, ya. Seperti yang tadi. Yang pertama itu adalah guru sebagai penghukum, posisi kontrol. Kita akui selama ini posisi kita bisa masuk ke posisi sebagai penghukum. Murid melakukan sesuatu langsung menghukum. Ya, tidak mengerjakan tugas, mengerjakan PR, kita langsung menghukum. Nah, itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian ada juga jadi sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, piate merasa bersalah murid. Sering kita itu membuat murid kita merasa bersalah. Posisi kontrol kita. Itu adalah satu, Keseringan. membuat murid merasa bersalah. Contohnya, lasingan si A seharusnya gede ya entar, karena begitu kecil. Jadi dia akan merasa bersalah kan? Kalau bisa kendok jadi nabi ya. Takut tiang-tiang doang mengecewakan pasien. Kurang ajar. Ya, murid kita akan merasa ya begitu kecil. Dia akan merasa bersalah. Kemudian ada posisi kontrol yang ketiga itu adalah posisi sebagai teman. Contoh kecil Bu Ami di kelasnya, mungkin yaitu posisinya sebagai teman di kelasnya. Ya kan, kita bertukar pikiran. Ceritaan ibu. Ya, itu teman-teman juga. Kemudian posisi sebagai pemantau, ya, pemantau bagaimana apa peraturannya, bagaimana menyesuaikan diri bila diawasi murid itu, kita sebagai pemantau, ya. Kemudian yang terakhir itu adalah manajer. Posisi kontrol kita itu sebagai manajer. Kalau kita sudah bisa menerapkan mulai dari peraturan kelas, keyakinan kelas,
pasti kita akan menjadi seorang manajer. Ya, tidak hanya kita itu guru yang cuma bisa menghukum, tidak. Tapi tidak hanya kita adalah guru yang membuat bersalah murid, tidak. Tapi kita itu sudah bisa menjadi seorang teman, memantau. Kemudian yang terakhir manajer. Itu semuanya. Kira-kira Ibu Guru Ami sekarang posisinya itu di mana? Apakah sebagai penghukum? Sedang dalam jadi penghukum. Ya. Kalau kita tidak bisa pungkiri kan dari 6 tahun Penghukum marah itu sebagai teman juga ada. Iya sih, sering. Beberapa orang ini saya jadi teman, Tapi dominan, beberapa orang kita dominan kita hukum. maksudnya. Oh. Tidak bisa dipungkiri. Hukum lah ya, papa tesak Belum dulu. paham, Kalau saya akan menuju ke manajer. Kita kasih aplaus dulu. Ketua kan Luar biasa. Itu adalah tujuan yang sangat Ingin luar kita biasa. capai ke kelas Ya, kita semua di sini tujuannya itu adalah mencapai posisi sebagai manajer. Tapi kita akan tetap Cuma datang berusaha itu, dan belajar. Ya. baru temu Tapi loyang untuk nih. yang sekarang kita akui kita masih di posisi Iya. sebagai ya kita sebagai penghukum. Orang milih ke sini doang. Ya, saya kecewa sekali sama dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Nah, Satu. ya, Boleh terus. boleh nanti. Ya, buat merasa bersalah. Kemudian selanjutnya, kamu itu tidak pernah benar dalam melakukan sesuatu. Bang, Membuat rasa bersalah. penghukum. Kamu tidak pernah melakukan yang terbaik. Mengecewakan. Membuat rasa bersalah. Kalau tidak pernah silih. Nah, Marah. kira-kira apa itu? Apakah Hukuman. itu Marah. adalah posisi kita sebagai penghukum atau Penghukum. membuat murid merasa bersalah? Posisi Bu Eni. Membuat murid merasa bersalah. Salah. Ya, Membuat murid merasa kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya, membuat murid merasa bersalah. Ya, di sana juga bisa masuk posisi sebagai penghukum. Ya, Posisi Bu Eni. tidak pernah benar, langsung Ini memvonis anak nek. yaitu melakukan kesalahan. Tidak benar, ya, bisa sebagai penghukum. Kemudian ada pernyataan selanjutnya. Ayolah, Ayolah. lakukan demi ibu guru. Ayo nih. Ya, ya, posisi sebagai teman. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Dari posisi misalkan apa yang kamu ya, apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Nah, itu adalah salah satu pernyataan posisi kontrol kita sebagai guru adalah sebagai pemantau. Pemantau, ya. Kemudian di sini pernyataan selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. manajer Bertanya. posisi Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu adalah Bos, posisi pertanyaan sebagai bos. manajer. Bukan langsung menghukum, bukan membuat rasa bersalah, tapi sebagai manajer. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kamu selalu mengumpulkan tugas yang terakhir. Ya. Kamu selalu Membuat rasa bersalah. membuat selalu bersalah. Membuat rasa bersalah. kita itu ada di sini kata selalu. Kita langsung memvonis Hukuman. 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 Tiap Ya, hari. nah itu adalah posisi kita sebagai penghukum. Nah, kemudian
materi yang selanjutnya itu adalah yang tadi segitiga restitusi. Itu akan kita dalami lagi, akan tapi tadi sudah kita bahas dulu ya. Tapi yang jelas di sini dalam segitiga restitusi ini kita itu posisinya bukan langsung menghukum, ya. Tapi ada rangkaian kegiatan yang kita lakukan dalam segitiga restitusi ini. Pertama, sebagai contoh kecil secara umum, kita itu mempraktikannya di tempat yang berbeda, bukan di tempat umum. Artinya kalau misalkan kita di kelas, kita tidak langsung pada saat pembelajaran itu sedang berlangsung, kita langsung melakukan aplik restitusi. Nah, kalau kita seperti itu berarti kita langsung posisinya sebagai pembentuk. Itu tidak mencerminkan praktik restitusi. Restitusi itu kita panggil yang bermasalah mungkin di tempat yang berbeda, karena di ruang kantor. Karena apa? Kalau misalkan kita tanya di lingkungan yang banyak orang, belum tentu anak itu akan mengakui kesalahannya, belum tentu dia akan bercerita ini dan itu. Dalam hal ibu bapak guru, tidak mungkin ibu bapak guru akan menceritakan ini dan itu di tempat umum. Pasti akan mencari satu tempat, sekarang dia duduk berdua atau bertiga, sehingga dia bisa mencurahkan semua apa yang jadi isi hati unek-uneknya. Itu dari pertama yang dari restitusi yang perlu kita ketahui. Kemudian selanjutnya itu adalah kita itu menguatkan identitas siswa dulu, ya. Kita kuatkan dulu identitasnya. Jangan sampai kamu ini berbuat ini. Tapi kita kuatkan dulu dengan cara kita tanya, kasih pemahaman, kuatkan dulu identitasnya. Kalau dia berbuat salah, ya kita semua manusia biasa, pasti membuat kesalahan. Bapak guru juga sering membuat kesalahan. Jadi begitu ya, kita itu menstabilkan identitas murid dulu. Kemudian selanjutnya itu adalah dalam restitusi itu kita memvalidasi kebutuhan. Kita menanyakan dulu. Yang merokok seperti yang tadi, kita mengetahui dulu apa alasannya, apa tujuannya ke sana. Itu kita tanya dulu caranya. Kita tidak langsung memvonis. Nah, terus apakah dia berembik perasaan, apakah dia senang melakukan itu? Ya, perlu kembali mau ngerokok, apakah itu kesenangannya? Contoh kecil tadi, merokok itu adalah yang terakhir tujuannya. Yang pertama, dia keluar lingkungan sekolah tanpa izin. Kita itu juga perlu kita tahu. Dia keluar tanpa izin ke suatu tempat, kemudian dia pergi ke pokok katanya, kemudian yang terakhir itu dia merokok. Katanya senang deh melakukan itu. Ada yang bilang senang, ada yang bilang tidak. Yang baru mencoba mungkin yang tidak. Nah, itulah tugasnya, kita akan memvalidasi kebutuhannya itu. Validasinya dulu, kita kasih pemahaman. Lama kelamaan nanti dia akan merasa, oh ternyata saya berbuat salah. Kita kuatkan dulu, kita validkan. Dari yang pertama, kan dia keluar dari lingkungan sekolah tidak minta izin sama ibu bapak guru. Dengan timbul halangannya. Kemudian dia pergi ke sungai, kemudian dia merokok. Dia akan menyadari, bagaimana? Oh iya Pak Guru, ternyata salah. Kalau dia sudah sampai seperti itu, barulah tugas terakhirnya kita dari proses restitusi itu adalah menanyakan keyakinan kelas. Ya, kita menanyakan keyakinannya.
Kira-kira anak-anak kalau lalu nojo SMP terus jokoko terus ngerokok, kira-kira sudah tidak anak-anak menerapkan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama ibu guru wali kelasnya? Siswa itu kalau dia sudah merasa sudah membuat kesepakatan, kemudian keyakinan kelas, oh iya Pak Guru, buat keyakinan kelas. Contohnya apa? Dia itu kan pergi ke SMP tanpa izin. Keyakinan kelas apa sebenarnya yang sudah dibuat di kelas? Ternyata dia sudah membuat, oh keyakinan kelas itu menghormati orang lain, menghargai orang lain. Nanti dia itu tidak menghormati ibu bapak guru sebagai orang tuanya di kelasnya. Itu sebenarnya kan sudah keyakinan yang sudah dibuat secara bersama. Kemudian dia tidak menghormati dan menghargai guru sebagai orang tuanya tanpa permisi, bener lalu aja SMP. Nah, itu yang perlu kita yakinkan, tanyakan keyakinannya. Apakah dia itu sudah menerapkan keyakinan kelas yang sudah dia buat atau tidak? Nah, kemudian yang terakhir, kalau dia sudah rasa, pasti yang terakhir itu dia akan mengakui kesalahannya, mengaku tentang salah. Kemudian tujuan akhir kita itu adalah dia itu bisa memperbaiki diri dari kesalahannya. Sekali lagi, dia itu akan timbul setelah proses restitusi itu akan timbul dari dalam dirinya. Oh, ternyata saya seperti ini, dia akan yakin bahwa tidak akan melakukan kesalahan lagi dan akan berusaha memperbaikinya. Itu ya. Beda dengan langsung menghukum itu. Langsung dihukum. Nah, yang kata hukum bareng tidak menutup kemungkinan dia akan langsung melakukan kesalahan lagi. Tapi kalau kita menggunakan segitiga restitusi ini, dia akan keluar dari dalam dirinya sendiri, menyadari kesalahannya sendiri, mengakui kesalahannya sendiri, dan maka kita akan tahu apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, itu nanti materi-materi selanjutnya itu akan diperdalam sama Mr. Madin CGP di kelas 28 gitu ya. Ya, mungkin setelah kita mempelajari ini ya, coba kita tadi sebelum kita tutup, silakan coba kita ingatkan lagi pertanyaan pemantik yang 3 tadi itu. Ya, yang pertama tadi itu pertanyaan pemantik. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, tadi jawabannya ternyata setuju kan? Banyak yang setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan. Ternyata tadi saya kan setuju. Kenyataannya juga tidak. Nah, itu adalah berarti materi ini sudah bisa kita kuasai loh. Sudah mengetahui berarti hukuman itu tidak, Bu Guru tidak setuju bahwa bisa mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Jadi jawaban pertama itu adalah setuju. Tapi setelah kita memahami materi tidak setuju. Nah, yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Tadi yang pertama bilang semua setuju, akan tetapi setelah mempelajari dan memahami materi budaya positif, ternyata jawabannya adalah tidak setuju. Ya, terima kasih. Mari kita dulu, Mas ya. Mungkin ini dulu penyampaian materi dari saya.
Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ilmunya. Pelajari materi ini kami menjadi paham bahwa hukuman itu tidak akan mendisiplinkan anak. Jadi terima kasih banyak Pak Guru atas materinya. Mantap. Materinya Mantap. Oh, mantap. Materinya sangat menarik. Sangat menarik. Ya. Terima kasih. Materinya sangat bagus dan menarik, membuat kita tidak mengantuk lagi. Dan semoga bermanfaat bagi kami semua. Ya, terima kasih Pak Guru. Terima kasih banyak materi yang kami dapatkan pada penjelasan yang tadi, bahwa salah satunya bagaimana cara kita mengatasi permasalahan siswa, ya, pendisiplinan siswa, tidak langsung menghukum tapi menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih.